Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, dalam taat dan ibadah kepada Allah, dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya sedikit ingin membahas tentang masalah bakti anak kepada ibu dan bapaknya. Bahwa sebetulnya yang namanya bakti, taat, patuh kepada kedua orang tua kita, ibu bapak kita, itu bukan hanya sekedar di saat hayyan, di saat hidup, tapi aumayyitan, atau sebetulnya di saat meninggal dunia. Jadi kita bakti itu nggak mengenal waktu, mau hidup, mau meninggal, mau ada, mau tidak ada, tetap anak harus bakti kepada ibu dan bapaknya, hayyan au mayitan, baik hidup maupun meninggal dunia. Karena salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Bani Salamah pernah datang kepada Rasulullah. Ja'a rajulun min Bani Salamah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarru bihi ba'da mautihima? Adakah caraku ya Rasulullah untuk berbakti kepada ibu dan bapakku yang telah meninggal dunia? Rasulullah katakan ada. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah katakan wassalatu alaihima. Yang kedua wal istighfaru lahuma. Yang ketiga wa infazu ahdihima. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai anak kepada orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama wassalatu alaihima. Salat di sini artinya berdoalah untuk ibu dan bapakmu, hayyan au maitan, baik masih hidup atau telah meninggal dunia. Di saat hidup kita berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur ibu bapak saya dalam keadaan sehat, murah rezeki, panjang umur dalam taat dan ibadah kepadamu. Matikanlah dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik di penghujungnya. Tapi ketika meninggal dunia, kita datang berziarah ke kuburnya minimal seminggu sekali, setiap Jumat kita datang. Kita doa. Kita setiap hari sholat 17 kali dalam satu hari, 5 waktu dalam satu hari. Minimal kita sholat wajib, apalagi kita sholat sunnah. Kita bisa tambah selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di penghujung itu kita doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta dosa kita mohon diampunkan, dosa ibu bapak kita mohon diampunkan. Bahagiakan ibu bapak kita ya Allah. Di dunia, di akhirat, kumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Pertama dengan waliullah, bersama dengan nabi dan rasul. Itu doa kita. Jangan kita gak pernah datang ke kuburan ibu bapak kita, meninggal udah puluhan tahun, sampai makamnya dipindahin kita kagak tahu. Kan kurang bagus itu anak yang seperti itu. Gak ada baktinya kepada ibu dan bapaknya, gak mau berziarah, gak mau nengokin.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya kita ini jangan sampai salah di dalam mendidik anak, yang akhirnya anak dibesarkan dengan ibu bapaknya dengan susah payah, dilahirkan antara hidup dan mati. Tapi karena tidak dikenalkan pendidikan agama, tidak diajarkan membaca Al-Quran, tidak diajarkan sholat, tidak diajarkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kitab Al-Quran, sehingga ketika ia dewasa, mulai dari anak-anak sampai remaja sampai dewasa, yang diperkenalkan adalah bisnis, ilmu-ilmu dunia, kaya, benar kaya, tapi dia tidak mengenal Allah. Dia diberikan kekayaan, harta warisan yang banyak oleh ibu bapaknya, ditinggalkan yang begitu banyaknya, tapi dia melupakan kebaikan ibu dan bapaknya. Tidak ada terbesit dalam hatinya untuk mendoakan orang tuanya. Dia menganggap ketika meninggal dunia sudah putus antar orang tuanya. Ini yang keliru, yang pada saat sekarang ini sudah seperti itu. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Kita selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk diri kita dan untuk ibu dan bapak kita. Kita doakan tuh, meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang tua kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita minta doa, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ada banyak orang selesai sholat, nggak ada pakai zikir, langsung kabur. Ini udah mulai banyak. Kalau dulu orang-orang tua kita zaman dulu zikir, sholat maghrib, sholat subuh sampai setengah jam. Sekarang kalau setengah jam banyak yang tinggal. 5 menit, 10 menit aja sebelum doa udah banyak yang pergi, apalagi setengah jam. Nah ini udah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Kita nggak tahu generasi anak-anak kita nanti bagaimana, bisa saja hilang. Sekarang aja sudah kelihatan, udah mulai ada perubahan-perubahan. Nah makanya nih kita selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada satu kisah, ketika ada orang tuanya yang sholat wajib dia kerjakan, sholat sunnah jarang-jarang, kemudian puasa wajib dia kerjakan, puasa sunnah jarang-jarang, baca Al-Quran dia baca, tapi nggak continue setiap zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mungkin cuma di saat maghrib dan subuhnya aja, tapi pahala yang mengalir begitu banyaknya, sampai dia bertanya, Allah, pahala dari mana ini? Padahal saya ibadah nggak begitu besar, nggak begitu banyak. Yang wajib saya kerjakan, yang sunnah kadang-kadang. Apa dikatakan oleh Allah? Bahwa anak-anakmu selalu beristighfar, mendoakanmu. Masya Allah. Orang tuanya udah di alam kubur, sudah tidak bisa berbuat baik, tapi pahala mengalir terus-menerus dari anak-anaknya yang taat, yang bakti kepadanya. Itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Seperti ketika ada orang yang jatuh ke laut, kemudian dia ditolong, dikasih ban, betapa bahagia dan gembiranya. Karena pada saat itu yang dibutuhkan bukan harta, yang dibutuhkan bukan emas, tapi ban atau pelampung yang bisa menyelamatkan dirinya. Begitulah orang yang sudah meninggal dunia. Yang ia inginkan adalah uluran doa, infak, sedekah yang dikhususkan untuknya. Itulah pahala yang terus-menerus yang mengalir, yang akan selalu ia dapatkan. Yang ketiga, yang terakhir, wa infazu ahdihima. Kita diperintahkan untuk melakukan utang-utang atau kebajikan yang sudah diniatkan namun belum dilakukan oleh orang tua kita. Misalnya dia pernah berkata, nanti
Kalau di bulan Muharram saya ingin menyantuni anak-anak yatim. Nah, ketika ia berbicara seperti itu, dia belum sampai niatnya, sudah dipanggil oleh Allah, dan kita lihat harta orang tua kita banyak, maka kita jalankan wasiatnya, utang-utangnya yang pernah ia ucapkan. Kalau misal ibu bapak kita punya utang, kita tanya utangnya berapa, bayar. Sebagai anak yang taat, yang bakti, dibayar tuh utang-utangnya. Jangan warisan aja yang diminta, tapi kewajiban daripada anak adalah membayar hutang-hutang daripada ibu bapaknya yang mungkin selama hidupnya ia pernah berhutang. Jadi saudara sekalian, ini kenikmatan yang sangat luar biasa sebagai orang tua jikalau anaknya berbakti kepada ibu dan bapaknya, bukan hanya di saat meninggal dunia, tapi saat hayat, di saat hidup. Dia bakti, di saat meninggal dunia dia datang berziarah kubur. Inilah yang kita harapkan sebagai orang tua, ada kebiasaan yang baik yang perlu kita contohkan. Kita datang ke kuburan orang tua kita, kita bawa anak kita, biar nanti ketika kita meninggal dunia dia akan terbiasa mengikuti hal-hal yang baik yang dilakukan oleh orang tuanya. Mudah-mudahan sekelumit daripada apa yang saya sampaikan tentang taat bakti anak kepada orang tuanya dapat diambil hikmah dan pelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.